Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah akan segera dimulai. Kami persilakan kepada jemaat sekalian yang menghadiri ibadah secara onsite di gedung gereja untuk boleh menempati kursi sesuai dengan nomor undangan masing-masing. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada setiap jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah secara live streaming melalui Zoom Meeting pada pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri mengikuti ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang pada ibadah Minggu 12 Desember 2021. Puji nama Tuhan Yesus, kita masih boleh berjumpa bersama pada pagi hari ini dalam ibadah kita, dan kita mau bersama-sama masuk, kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan, menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Saya rindu kita sekalian tidak kehilangan sukacita, tetapi kita terus bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai jalan kehidupan kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan ibadah kita di hadapan Tuhan. Syukur tak terhingga kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinanmu di dalam kehidupan kami, penyertaanmu yang tidak pernah berkesudahan dan selalu sempurna menyertai jalan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami, dan terlebih Engkau memberkati kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami melalui perlindungan-Mu ya Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Melalui siaran Zoom Meeting kami juga, kami boleh bersama-sama beribadah ya Bapa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya, setiap ujian yang kami naikkan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, biarlah itu semua boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan terlebih memuliakan hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan atas ketidaklayakan kami yang jauh dari sempurna, kami yang masih sering berbuat dosa, tetapi kami rindu pada pagi hari ini untuk kami boleh datang menyembah Engkau dan memuaskan setiap kerinduan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melayakan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bersukacita bersama Bapak Ibu Saudara. Kita nyatakan pujian dari surga, sukacita surga. Bersoraklah bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa sukacita abadi dalam kehidupan kita.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan, kita masih akan tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara bersaat teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kami membawa diri kami ya Tuhan, pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam saat teduh kami ya Bapa, di dalam saat penyembahan kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, Tuhan bukakan telinga kami, Tuhan berikan kami hati seorang murid untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Edi. Tapi sebelumnya ya Bapa, kami rindu untuk menaikkan pujian penyembahan kami, karena sungguh Engkau yang memenuhkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang memenuhi kami dengan kuasa-Mu, dan Engkau yang memenuhi kami dengan kasih-Mu. Kita bawa pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. 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 Tuhan, penuhkanku
Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini, selamat pagi Bapak, Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita dipersatukan di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita bersama-sama bisa menikmati persekutuan yang indah, yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita sebelumnya kita datang kepada Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang maha kasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami dan yang senantiasa memimpin hidup kami hari lepas hari. Kami hidup karena kemurahan-Mu, kami hidup karena anugerah-Mu, kami hidup karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama datang kepada Engkau. Di dalam hari kebangkitan pada saat ini, kami dibangkitkan Tuhan untuk memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Dan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah persekutuan pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami tidak memikirkan saat ini perkara-perkara yang ada di dalam dunia, tetapi pusatkanlah hati pikiran kami kepada Engkau ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami sampaikan tidak akan kembali sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami semua, anak-anak-Mu yang mendengarkan maupun kami yang menyampaikan. Biarlah firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa, kelemahan, dan kekurangan kami, supaya kami setiap saat datang kepada Engkau, kami layak menyembah-Mu, kami layak memuji-muji Tuhan, kami layak untuk merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengasihi kami dan yang memimpin hidup kami serahkan doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 14 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan pada saat ini dengan judul Allah dan manusia berpadu di dalam Natal. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai ke 28 yang demikian bunyinya. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia.
Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada imam. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Sebelum firman kami sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada bulan ini, bulan Desember, saya kira semua anak-anak Tuhan merasakan hati yang penuh sukacita. Di samping bulan Desember kita sudah sukacita karena Yesus ada dalam hidup kita. Sekarang lebih sukacita karena kita bisa mendengar lonceng berbunyi, puji-pujian Natal. Kita bisa melihat pohon-pohon terang yang menerangi gemerlapan di dalam dunia ini. Sehingga kita merasakan sukacita yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kita saja, seluruh dunia menikmati sukacita, menyongsong Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa artinya di dalam Natal yang sesungguhnya, di dalam kehidupan anak Tuhan yang percaya? Artinya Tuhan Yesus lahir ke dunia, di palungan itu Tuhan Yesus juga lahir di hati kita, mengubah hidup anak-anak Tuhan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar, yang tidak berkenan di hadapan Allah menjadi berkenan di hadapan Allah. Itulah artinya Natal bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya, yang setia, yang senantiasa datang kepada Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini yang jelas intinya kembali ke Antiokhia ini maksudnya supaya Injil kebenaran Allah perlu disampaikan kepada seluruh di dunia ini sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Di sini Tuhan bekerja sama, maksudnya berpadu itu bekerja sama dengan manusia supaya kebenaran itu didengar oleh setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya ini, yang setia ini, orang Kristen, pastinya kita akan ditanya sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu Allah, mengapa Dia mau turun ke dunia? Itu mesti pertanyaan kepada kita semua. Apa jawaban kita sebagai orang yang percaya? Tuhan Yesus mau turun ke dunia karena Tuhan Yesus ingin menyelamatkan semua manusia yang ada di dalam dunia ini supaya dia tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itulah kerinduan Tuhan. Itulah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Sebab di dalam dunia ini kita pasti hidup sementara dan pastinya kita akan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan dunia ini. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Pasti semua orang akan mengalami kematian. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, lahir di dalam dunia ini, Tuhan menjelma menjadi manusia, semua orang akan binasa. Tetapi karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni segala dosa dan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa supaya menjadi hidup benar, hidup baik, hidup kudus,
hidup berkenan di hadapan Allah. Allah bekerja sama dengan manusia untuk mensukseskan apa yang menjadi misi Allah. Apa yang Allah lakukan supaya manusia ini bisa datang kepada Allah, bisa diselamatkan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1, itulah kasih Allah yang betul-betul mengasihi umat manusia yang ada di dalam dunia. Dia menciptakan segala isinya yang ada di dalam dunia ini, baik menciptakan langit, bumi, serta isinya. Kalau kita bisa membaca dan mengerti apa maksudnya Tuhan, dan diciptakannya manusia, supaya manusia itu diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Allah. Dan manusia itu diciptakannya sempurna, lain dengan ciptaan-ciptaan Tuhan, makhluk-makhluk yang lain. Kalau manusia itu diciptakan Tuhan sempurna, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, jiwa, dan roh. Berarti roh ini kalau kita diciptakan manusia sempurna harus mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi kalau makhluk-makhluk yang lain, seperti hewan dan lain-lainnya, itu hanya tubuh dan jiwa, tidak mempunyai roh. Inilah kasihnya Tuhan kepada kita, sudah menciptakan langit dan bumi, bintang-bintang supaya terang di dunia ini, supaya manusia itu bisa menikmati hidup yang indah. Diciptakanlah pohon-pohonan, diciptakannya lah buah-buahan, diciptakanlah sayur-sayuran, di darat diciptakanlah binatang-binatang. Itu semua untuk kebutuhan manusia yang ada di dalam dunia ini. Diciptakanlah ikan-ikan di laut, segala macam ikan, segala macam hewan di laut. Diciptakanlah burung-burung di udara. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Itulah kasihnya Allah kepada kita, anak umat Tuhan yang diciptakannya. Tetapi kalau kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita bisa melihat di TV, di patroli itu, wah, kejahatan luar biasa. Pembunuhan itu biasa. Jambret, penodong, pemerkosa, hubungan seksual terjadi. Ngeri saya kalau melihat. Saya sering melihat itu supaya saya mengerti apa kehidupan manusia yang ada. Kehidupan manusia itu serba jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan menjelma menjadi manusia untuk mengampuni segala orang-orang yang berdosa supaya hidupnya diselamatkan. Yang selanjutnya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah percaya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Baik nanti kita hidup di dalam dunia ini diselamatkan, sampai pada nanti kita dipanggil Tuhan. Itulah indahnya bagi kita orang-orang yang percaya, bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, akan menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Luar biasa di dalam Tuhan. Yang selanjutnya,
Ia memakai manusia menjadi alatnya. Tuhan itu supaya manusia itu diselamatkan, dia juga memakai manusia yang dipakai Tuhan. Tuhan memakai Maria menjadi alatnya. Maria wanita desa. Mari kita buka Lukas pasal 26 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Yang demikian bunyinya. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hei engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini Tuhan menyelamatkan manusia melalui Maria. Maria taat, patuh, menuruti apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga dia mengandung Yesus dan melahirkan seorang anak bayi-bayi yang menjadi juru selamat bagi dunia ini. Yang selanjutnya Tuhan juga memakai Yusuf, pria desa yang lugu. Mari kita buka Matius pasal 1 ayat 19 dan 20. Matius pasal 1 ayat 19 dan 20. Yang demikian bunyinya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, di situ Tuhan memakai Maria, memakai Yusuf. Dan Yusuf taat, patuh, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mengambil Maria sebagai istri, mengasihi, melindungi sampai Yesus lahir ke dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di samping Allah memakai manusia, Tuhan juga memberikan kesempatan bagi manusia, kesempatan untuk percaya, supaya manusia itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan memberikan kesempatan bagi orang yang percaya melalui hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang Tuhan pakai untuk membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan, memakai penginjil, evangelis untuk melayani Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Allah. Itulah kerinduan Tuhan kepada dunia ini, supaya dunia ini betul-betul diselamatkan, karena Tuhan itu betul-betul mengasihi umatnya sampai rela dia mati, disalibkan, dia rela mati untuk menebus segala dosa manusia. Kalau kita melihat saat ini, yaitu tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh agama yang belum mengenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan. Di saat pandemi saat ini, Indonesia berduka. Tidak hanya Indonesia, dunia ini berduka. Karena apa? Mengalami penderitaan, kesusahan yang terus-menerus sampai saat ini hampir 2 tahun ini. Tetapi di balik penderitaan, Allah punya maksud yang indah. Allah memberikan maksud yang sukacita kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saat ini kita melihat tokoh-tokoh agama yang khatam dengan Alkitabnya, yang khatam dengan kitab sucinya, bisa meninggalkan keyakinannya dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal yang luar biasa. Itu hal yang menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengasihi Tuhan, menjadikan kita sukacita, lebih sukacita, dan surga bersorak-sorai ada jiwa yang diselamatkan. Dan bahkan tidak diselamatkan saja, dipakai Tuhan untuk menjadi penginjil yang dulunya memberontak Tuhan, membenci kekristenan, membakar gereja, memungsuhi anak-anak Tuhan, mengkafir-kafirkan anak Tuhan, sekarang menjadi penginjil. Bahwa kalau bahkan pada saat ini kita bisa melihat bagaimana dunia ini, bagaimana Indonesia akan dimenangkan oleh jiwa-jiwa yang sudah bertobat, oleh jiwa-jiwa yang sudah mengasihi Tuhan, sehingga nantinya banyak jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan. Kalau jiwa-jiwa banyak yang datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa di Indonesia yang memuliakan Tuhan, Indonesia ini akan terus bersatu, terus memuliakan Tuhan, sehingga damai, sukacita, sejahtera di Indonesia ini akan terwujud, karena banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, banyak orang-orang yang percaya, banyak orang-orang yang memuliakan Tuhan.
Itulah kerinduan bagi kita, terus berdoa, berdoa dan berdoa supaya Indonesia ini diselamatkan, dimenangkan, dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan untuk bertobat. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, umat tebusan Allah, seharusnya menghormati Allah, seharusnya mengasihi Allah, tetapi dia tidak menghormati Allah. Dia berzina secara rohani, dia menyembah berhala, dia tidak memuliakan Tuhan, sehingga hidupnya mengalami penderitaan. Setelah dia mengalami penderitaan, kesedihan, dia mohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan kembali, sehingga bangsa Israel bisa merasakan dan menikmati kehidupan yang sukacita di dalam Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya, pastinya kita percaya datang kepada Tuhan, tidak hanya datang untuk menginjakkan kaki di gereja, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh kita menyembah Allah, sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya, berkat-Nya, kuasa-Nya Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, saya tahu bagaimana anak-anak Tuhan percaya Yesus, hatinya di gereja, tetapi kehidupannya juga masih menyembah berhala seperti bangsa Israel. Menyembah berhala, menduakan Tuhan, mestinya harus kepada Tuhan. Memang kelihatannya dia menyembah berhala, semuanya bisa. Memang Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan setan itu hidup di dalam dunia? Sebab setan itu adalah malaikat Tuhan sebetulnya. Malaikat Tuhan yang memberontak Allah, yang dinamakan Lucifer. Memberontak Allah sehingga diusir Allah. Dan itulah yang menggoda manusia sampai saat ini. Kelihatannya kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini, yang tidak mengenal Allah dan yang mengenal Allah kok sama saja. Bahkan orang yang mengasihi Allah banyak sengsara, banyak penderitaan. Orang yang tidak memuji dan memuliakan Allah, kok hidupnya enak-enak terus, berfoya-foya, keluar negeri kemana saja, tidak mengenal Tuhan. Kelihatannya di situ Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk datang bertobat, untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia. Kalau sampai Tuhan memberikan kesempatan bertobat, tidak bertobat, melakukan apa yang tidak benar, masih ke dukun, masih ke klinik-klinik, masih ke orang-orang yang tertentu dipercaya, Tuhan berfirman, hukum tabur tuai itu pasti ada. Kalau dia masih menaburkan kejahatan, dia akan menuai kejahatan. Kalau dia akan menaburkan kebaikan, akan menuai kebaikan. Itu nanti akan terjadi. Kelihatannya orang-orang yang tidak percaya, kelihatannya orang diberkati, itu orang yang tidak mengenal Allah, tidak pernah ke gereja, tidak pernah menyembah. Kelihatannya kalau tidak bertobat, dia akan binasa. Hidup ini sementara di dunia ini. Oleh sebab itu hidup yang sementara ini, marilah kita bersama-sama terus setia kepada Tuhan, berlomba sampai pada finish terakhir, yaitu sampai kita dipanggil Tuhan, terus didapati setia. Janganlah kita berzina secara rohani, muliakanlah Allah, supaya Allah berkenan di hadapan Tuhan. Supaya Allah kita berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menikmati kehidupan yang indah bersama Tuhan. Yang ketiga, selanjutnya memberikan kesempatan untuk melayani. Nah, di sini yang jelas semua orang yang ada di dalam dunia ini
pasti diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Tidak hanya pendeta, tidak hanya evangelis, penginjil, semua dipakai Tuhan untuk melayani. Mungkin dalam pelayanan itu waktunya, uangnya, atau tenaganya dipakai untuk melayani Tuhan. Apa yang ada di talenta Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pakailah talenta itu untuk melayani Tuhan. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak bisa melayani Tuhan. Semua akan dipakai Tuhan. Teristimewa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hidup kita sehari-hari di dalam Tuhan? Apakah kita sudah menjadi teladan? Apakah kita sudah menjadi cermin? Apakah kita menjadi suratan yang dibaca setiap orang yang ada di dalam dunia ini, yang dekat dengan kita, yang sering bersekutu dengan kita dibaca menjadi suratan. Oleh sebab itu, saya percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan setia, pasti akan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan di dalam hidup kita. Buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ada dalam anak-anak Tuhan. Kalau itu ada di dalam anak-anak Tuhan, pastinya kita semua akan menjadi teladan, akan menjadi cermin bagi setiap orang yang ada di dekat kita. Jadi kita bisa membawa jiwa, tidak harus penginjil, tidak harus evangelis, tidak harus pendeta seperti Pak Taufik, evangelis seperti Pak Harvey, Bu Herve yang melayani di Kasembon. Tidak harus, tidak sama talenta kita. Saya pun tidak seperti itu. Tetapi marilah hidup kita itu harus menjadi teladan, menjadi cermin bagi banyak orang. Ini contoh saja, almarhum Pendeta Edi Suhari, suami saya, itu percaya Yesus tidak diinjili. Itu percaya Yesus tidak melihat pendeta itu kaya raya, berlimpah ruah, menikmati kesana kemari, naik mobil, makan enak, tidak. Justru dia percaya Yesus. Tetangga ibu almarhum, Ibu Sukomi Harjo, mertua saya, itu dekat rumahnya hamba Tuhan ini. Dan Pendeta Edi Suhari itu sering datang ke rumah, main-main dengan anaknya. Dia melihat kesederhanaan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidupnya sederhana. Anak-anaknya makan kerupuk sama kecap. Dan bapak ibunya damai sejahtera. Itulah Pendeta Edi Suhari ini. Percaya Yesus. Bahkan sudah dibelikan ayah mertua saya, Bapak Sukomi Harjo yang sekarang sudah almarhum. Dibelikan kopiah, dibelikan sajadah, dibelikan sarung, dia lari ke gereja, ditinggalkan semuanya itu. Jadi percaya Yesus tidak diinjili. Melihat kehidupan seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana, yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudara semua dan saya. Biarlah ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, bukan melalui kita menginjili, tetapi melalui hidup kita. Marilah hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi cermin, dan hidup kita menjadi teladan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja, menjadikan benih yang subur di hati kami masing-masing, supaya hidup kami menjadi teladan, hidup kami menjadi cermin, hidup kami menjadi suratan yang dibaca setiap orang yang dekat dengan kami, setiap orang di sekitar kami, supaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, ya Tuhan. Oleh sebab itu pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu untuk penginjilan kepada setiap orang yang ada di dalam dunia ini, sehingga dunia ini akan diselamatkan sorak-sorai di surga, di bumi yang dialami anak-anak Tuhan saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan firman-Mu ke tangan kuasa-Mu, supaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan menjadi berkat bagi kami semua.
Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami dan yang menuntun hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan responi kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Kita naikkan pujian arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Engkau sudah lahir bagi kami. Kelahiran-Mu itu membawa satu kepastian bagi kami Tuhan. Kelahiran-Mu itu menjawab akan hutang dosa kami selama ini yang tidak akan pernah terbayar. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kami hingga pagi ini Tuhan. Kesempatan kami untuk percaya kepada Tuhan. Kesempatan kami untuk melayani Tuhan. Kesempatan bagi kami untuk menghidupi janji-janji firman Tuhan di dalam hidup kami. Teguhkan kami Tuhan, kuatkan kami, dan pimpinlah di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua perkara yang Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah ini boleh membawa hidup kami kepada pengenalan akan Tuhan dengan baik dan benar. Bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah akan menyertai kami apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau mengerti akan segala kebutuhan jemaat-Mu. Engkau mengerti akan segala pergumulan jemaat-Mu. Engkau mengerti akan kesusahan jemaat-Mu. Apa yang dipikirkan, apa yang digumuli, apa yang tengah dihadapinya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami penyertaan-Mu, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk boleh kami dengar suara-Mu Tuhan, untuk boleh kami dengar dan kami boleh mengikutinya di dalam setiap langkah hidup kami. Kesulitan kami, kesusahan kami, penderitaan kami, dan apapun juga yang kami alami Tuhan, inilah beban kami. Kami mau Tuhan mengangkat di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Damai sejahtera Allah akan menyertai jemaat-Mu di tempat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan rohani jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah kehidupan rohani kami semua Tuhan. Berikan pertumbuhan yang baik. Berikan kami kedewasaan rohani yang nyata. Sehingga hidup kami boleh dibaca banyak orang. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kesaksian hidup kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih. Berkatilah Tuhan semua akan keluarga kami, anak istri kami, suami kami, anak cucu-cucu kami. Tuhan berkati mereka. Dan kiranya Tuhan mencurahkan berkat bagi kami. Pimpin jemaat-Mu, pimpin hamba-Mu di tempat ini. Semuanya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Yesus Kristus yang sudah lahir bagi kami adalah kepala jemaat atau kepala gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta berkat dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Tuhan, diberkatilah Tuhan, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah akan pekerjaanmu, diberkatilah akan kehidupan anak cucumu, diberkatilah akan kehidupan rohanimu, diberkatilah apapun Tuhan, apapun juga yang engkau usahakan, Tuhan membuatnya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menjadi pribadi Yesus Kristus, kami siap dan kami boleh menerima berkat bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Anugerah-Mu
Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita sekalian pada ibadah Minggu 12 Desember 2021. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.